Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, Konsili Suci mencurahkan perhatiannya terutama kepada umat Katolik. Nah, sambil berpegang kepada kitab suci dan tradisi, ia mengajar bahwa gereja yang berkelana ini perlu bagi keselamatan. Karena satu-satunya perantara dan jalan keselamatan adalah Kristus. Saya ulangi, karena satu-satunya perantara dan jalan keselamatan adalah Kristus yang hadir di antara kita di dalam tubuhnya, yaitu gereja. Jadi jelas ya Bapak-bapak, Yesus sebagai kepala gereja dan tubuhnya adalah gereja. Sambil menekankan dengan kata-kata terucap perlunya iman dan permandian. Ya. Jadi iman dan permandian itu adalah satu kesatuan yang konkret menjadi pengikut Kristus. Itu bisa dibaca dalam Markus 16 ayat 16, Yohanes 3 ayat 5. Ia sendiri serentak menegaskan perlunya gereja. Ke dalamnya manusia masuk melalui permandian seperti melewati pintu. Jadi masuklah ke pintu yang penuh sesak itu, karena jalan kebinasaan terbuka lebar. Jadi pintu yang penuh sesak itu, itulah dia, ya, permandian. Oleh karenanya tidak dapat diselamatkan orang-orang itu yang walaupun tahu bahwa gereja Katolik didirikan oleh Allah dengan perantaraan Yesus Kristus sebagai sesuatu yang diperlukan, toh tidak mau masuk ke dalamnya atau tidak mau bertahan di dalamnya. Ini Bapak-bapak, saudara-saudara ya, yang tidak mau bertahan, ya, dan tidak mau masuk, ya tidak selamat. Itu saja, titik. Ya. Yang mau keluar silakan, karena tidak selamat. Yang sepenuhnya tergabung dalam masyarakat gereja ialah mereka yang memiliki roh Kristus dan menerima semua peraturan serta semua sarana keselamatan yang tercipta di dalamnya dan yang dihubungkan dengan Kristus yang memerintahnya lewat paus dan para uskup dengan jalinan yang nampak, yakni jalinan pengakuan iman, sakramen-sakramen, pemerintahan dan persekutuan gereja. Akan tetapi tidak diselamatkan orang yang walaupun tergabung dalam gereja tidak tekun dalam cinta kasih. Jelas itu. Ya, ini pernyataan dari Konsili Suci ya. Akan tetapi tidak diselamatkan orang yang walaupun tergabung dalam gereja tidak tekun dalam cinta kasih dan tetap dalam pangkuan gereja hanya dengan badannya dan bukan dengan hatinya. Maka Yesus katakan, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesama manusia seperti diri sendiri. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, walaupun tergabung dalam gereja, kalau dia tidak tekun dalam cinta kasih dan tetap dalam pangkuan gereja, dia hanya menjadi Kristen itu hanya dengan badannya, ya tidak bisa. Ya, ingat, dia harus itu dengan hati. Hendaknya semua putra-putri gereja sadar bahwa keadaannya yang gemilang bukan berkat jasanya sendiri, melainkan berkat rahmat khusus Kristus. Bukan karena jasa kita diselamatkan, tetapi karena jasa Yesus Kristus, Bapak-bapak. Makanya janganlah kita kendor kerajinan kita. Janganlah kita tidak bernyala-nyala roh kita, dan janganlah kita tidak melayani Tuhan. Maka hendaknya rohmu bernyala-nyala. Hendaklah kerajinanmu jangan kendor, dan hendaklah kamu melayani Tuhan. Jadi jelas di situ. Bila dengan pikiran, perkataan dan perbuatan mereka tidak menjawab rahmat itu, mereka tidak akan diselamatkan, malah akan diadili lebih keras. Para katekumen yang didorong oleh Roh Kudus mengungkapkan kehendaknya dan memohon untuk digabungkan ke dalam gereja. Oleh hasrat itu sendiri tergabung dengannya. Mereka telah dirangkul oleh Bunda Gereja sebagai putra-putrinya dengan cinta kasih dan perawatan. Gereja tahu bahwa berdasarkan banyak alasan ia mempunyai hubungan dengan mereka yang dipermandikan dan bergelar Kristen. Jadi sekali lagi, kita ini gelar kita adalah Kristen. Sama seperti Kristus itu gelar,
jadi bergelar Kristen. Jadi kalau orang yang bergelar Kristen itu berarti dia adalah putra-putri Allah, murid-murid Kristus, Kenisa Roh Kudus, ciptaan baru, dan memperoleh karunia hidup kekal. Nah, jelas ya, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Jadi gereja tahu bahwa berdasarkan banyak alasan ia mempunyai hubungan dengan mereka yang dipermandikan dan bergelar Kristen, tetapi yang tidak mengakui seutuhnya atau tidak memelihara kesatuan persaudaraan di bawah pengganti Petrus. Karena ada banyak yang menghargai kitab suci sebagai kaidah iman dan hidup, dan yang menunjukkan kerajaan yang jujur dalam agama, yang percaya penuh cinta kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kepada Kristus Putra Allah Penyelamat, yang ditandai oleh permandian. Dengannya mereka digabungkan dengan Kristus, malah mengakui dan menerima sakramen-sakramen lain dalam gerejanya, dan dalam jemaat-jemaat gerejanya banyak dari mereka memiliki jabatan uskup, merayakan Ekaristi suci, dan merawat ibadat terhadap perawan Bunda Allah. Di samping itu ada lagi persatuan doa dan amal rohani lainnya. Malah ada semacam jalinan sejati dalam Roh Kudus yang dengan anugerah serta rahmatnya juga bekerja dalam mereka dengan tenaga pengudusannya, dan yang menguatkan sementara mereka sampai menumpahkan darah. Dengan demikian di dalam semua murid Kristus, Roh membangkitkan hasrat dan kegiatan untuk mempersatukan semua atas cara yang ditetapkan Kristus dalam satu kawanan di bawah satu gembala secara damai. Untuk mencapai hal ini, Bunda Gereja tak henti-hentinya berdoa, berharap dan bertindak, serta mengajak putra-putrinya untuk membersihkan dan memperbaharui diri agar tanda Kristus bersinar lebih cemerlang di wajah gereja. Akhirnya mereka yang belum menerima Injil diarahkan kepada umat Allah karena berbagai alasan. Pada tempat yang pertama tentunya bangsa itu kepada siapa telah diberikan perjanjian dan janji-janji, dan dari siapa Kristus muncul menurut daging. Kita bisa baca Roma 9 ayat 4-5. Mengingat keterlibatannya, bangsa ini sangat dicinta. Karena bapak-bapak bangsa maklumlah anugerah dan panggilan Allah tidak pernah mengenal sesat. Roma 11 ayat 28-29. Akan tetapi hasrat penyelamatan merangkul juga mereka yang mengakui pencipta. Di antaranya pada tempat yang pertama, ya, umat muslim yang mengaku berpegang kepada iman Ibrahim, dan bersama dengan kita menyembah Allah yang esa, penyayang, yang akan mengadili manusia pada hari kiamat. Juga dari orang-orang lain yang mencari Allah yang belum dikenalnya dalam bayangan dan gambaran, dari orang-orang ini pun Allah tidak jauh, karena ia memberikan kepada semua hidup, napas dan segala-galanya. Kisah Para Rasul 17 ayat 25-28. Dan penyelamat menghendaki agar semua manusia selamat. Ingat ya, Yesus itu menghendaki semua manusia selamat. Ya, kita bisa baca dalam 1 Timotius 2 ayat 4. Karena mereka yang tanpa salah tidak mengenal Injil Kristus dan gerejanya, tetapi mencari Allah dengan hati jujur, serta mencoba melaksanakan kehendaknya yang diketahuinya berdasarkan perintah suara hati dalam kegiatan yang dipengaruhi rahmat, dapat memperoleh keselamatan abadi. Jadi ini diakibatkan karena tidak ada pewartaan ajaran Kristus kepadanya, tetapi dia mencari rahmat Allah itu di dalam kehidupannya dengan melakukan, ya, ajaran Kristus walaupun dia tidak mengenal Kristus. Misalnya dia mengajarkan ajaran cinta kasih, ya. Jadi saya ingat waktu nenek bapak saya itu, dia selalu cerita dengan bapak saya, hidup kita itu di dunia ini harus baik cu, katanya, supaya kita nanti dapat rahmat. Ya, dia sebut rahmat Tuhan Sang Karu, supaya nanti kita kalau meninggal atau mati itu bisa menuju ke sebayak. Nah, dan bisa masuk saruga, katanya. Bayangkan, nenek saya itu waktu itu belum dibaptis ya, berarti nenek dari bapak saya, ya. Jadi dia mengasuh bapak saya, dan bapak saya ingat itu petuahnya.
Ya, setelah sekian lama akhirnya datang pastor dan dia akhirnya dibaptis. Ya, puji Tuhan. Nah itu. Maka kalau kita sebagai orang Kristen beriman asal-asalan pada zaman sekarang, sama seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, mau di kampung-kampung tuh banyak orang tidak dibaptis, tapi dia ke gereja, dia tahu Tuhan Yesus Kristus. Lalu banyak misalnya dia kawin, tapi tidak, yang Katolik tidak kawin sakramen, yang Kristen denominasi lain tidak kawin gereja, kan aneh. Ya, alasannya karena ketiadaan. Oh, tidak, zaman sekarang kok mudah. Ya, tinggal apakah kita ini mau atau tidak menyongsong keselamatan. Penyelenggaraan ilahi juga tidak mengengankan bantuan yang diperlukan untuk keselamatan bagi mereka yang tanpa salah belum datang kepada pengenalan Allah secara terungkap dan berusaha hidup baik, bukan tanpa rahmat ilahi. Oleh sebab itu, apa saja yang baik dan benar yang terdapat pada mereka oleh gereja dianggap sebagai persiapan Injil. Nah, itu harus paham ya. Dan dianugerahkan oleh Dia yang menerangi semua manusia agar akhirnya memperoleh hidup. Akan tetapi seringkali manusia ditipu oleh yang jahat dan menghilang dalam pemikirannya sendiri, lalu menukar kebenaran Allah dengan kebohongan dan melayani ciptaan lebih daripada pencipta. Kita bisa baca di Roma 1 ayat 21 dan 25. Atau hidup dan mati di dunia ini tanpa Allah dan mengalami putus asa yang luar biasa. Oleh sebab itu, demi memajukan kemuliaan Allah dan keselamatan semua mereka, gereja memperhatikan perintah Tuhan yang berfirman, "Wartakanlah Injil kepada segala makhluk." Markus 16 ayat 15. Wartakanlah Injil kepada segala makhluk, Markus 16 ayat 15, dan berusaha mengembangkan karya misi dengan rajin.